Pengertian go public menurut Pangastuti dalam Mahfud 1999 adalah upaya perolehan dana segar dari masyarakat dengan mengeluarkan saham baru atau mengeluarkan saham yang ada dalam portfolio. Saham dan portfolio merupakan jumlah saham yang masih dapat dikeluarkan suatu perusahaan sehingga tidak mengubah modal dasar perusahaan. Go public merupakan salah satu alternatif pendanaan yang bisa ditempuh perusahaan jika dilihat dari struktur permodalan. Kemudian, terdapat definisi lain tentang go public yang dikemukakan oleh Sunaria sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Di situ menyebutkan bahwa penawaran umum atau go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh perusahaan go public untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kemudian, langkah-langkah dan persyaratan dari IPO. Menurut Alessandro Zattoni dan William Lach, secara umum, tata cara penawaran umum meliputi yang pertama, drafting registration statement, yaitu proses penyusunan pernyataan pendaftaran yang akan disampaikan ke regulator pasar modal. Penyusunan pernyataan pendaftaran merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan, penjamin emisi efek, auditor, atau penasihat hukum. Selanjutnya, dilanjutkan yaitu proses pendistribusian prospektus awal ke calon investor. Prospektus ini berisi segala informasi yang terkait dengan penawaran efek, kecuali harga awal efek dan jumlah efek yang ditawarkan. Yang ketiga, ada filing a registration statement, yaitu penyampaian pernyataan pendaftaran ke regulator pasar modal di tempat di mana calon emiten akan menawarkan atau mencatatkan efeknya. Penyampaian pernyataan pendaftaran merupakan masa tenang di mana pengurus perusahaan tidak diizinkan untuk melakukan wawancara atau mempromosikan perusahaan. Selanjutnya, roadshows, yaitu kegiatan oleh penjamin emisi efek dan tim manajemen bertemu dengan calon investor, analisis, dan anggota dari sindikasi penjamin emisi efek. Pada saat ini, perusahaan dilarang mempresentasikan informasi yang tidak terdapat dalam prospektus dan hanya mengklarifikasikan isu yang ada di prospektus serta memberikan tanggapan atas pertanyaan peserta. Selanjutnya, pada saat otoritas pasar modal merasa bahwa segala informasi yang disampaikan calon emiten dianggap jelas dan akurat, perusahaan akan diperkenankan untuk menyampaikan perubahan termasuk harga efek, jumlah efek yang akan dijual, komisi untuk penjamin emisi efek, jadwal atau tanggal efektif penawaran efek ke publik, dan wakil emiten dan perjanjian emisi akan menetapkan harga penawaran. Dengan dinyatakan efektif pernyataan pendaftaran, maka calon emiten segera dapat menawarkan efek ke masyarakat. Terakhir, setelah emiten go public, terdapat periode tertutup, sehingga anggota tim manajemen dilarang untuk menjual saham miliknya ke perusahaan. Di Amerika Serikat, lock-up periode adalah 180 hari, sementara di beberapa negara berbeda jangka waktunya, bahkan malah tidak ada seperti halnya di Indonesia. Selanjutnya yaitu keuntungan IPO. Terdapat banyak keuntungan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum atau IPO. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, akses terhadap pendanaan di pasar saham. Alasan ini merupakan pertimbangan yang paling utama bagi perusahaan untuk go public dan menjadi perusahaan publik.
Pemodalan yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan modal kerja dalam rangka membiayai pertumbuhan perusahaan, untuk membayar utang, atau untuk melakukan investasi. Go public juga akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga perusahaan memiliki struktur pemodalan yang optimal. Setelah menjadi perusahaan publik, perusahaan dapat memanfaatkan pasar modal untuk memperoleh pendanaan selanjutnya, antara lain melalui penawaran umum terbatas yang penawarannya dibatasi hanya kepada investor yang telah memiliki saham perusahaan, atau melalui secondary offering dan private placement. Perusahaan juga akan lebih mudah untuk menarik strategic investor untuk ikut berinvestasi pada saham perusahaan. Yang kedua yaitu tambahan kepercayaan untuk akses pinjaman. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, kalangan perbankan akan lebih mengenal dan percaya kepada perusahaan. Setiap saat, perbankan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai keterbukaan informasi yang diumumkan perusahaan melalui bursa. Yang ketiga yaitu menumbuhkan profesionalisme. Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan dituntut oleh banyak pihak untuk dapat selalu meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, sistem pelaporan, serta menerapkan praktek-praktek tata kelola yang baik. Dengan demikian, akan tercipta suatu kondisi yang senantiasa memacu perusahaan dan seluruh karyawannya untuk profesional dan berusaha selalu memberikan hasil yang terbaik, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan. Yang keempat yaitu meningkatkan image perusahaan. Dengan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia, informasi dan berita tentang perusahaan akan sering diliput oleh media, penyedia data, dan analisis di perusahaan sekuritas. Publikasi secara cuma-cuma tersebut akan meningkatkan image perusahaan serta meningkatkan eksposur pengenalan atas produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Hal ini akan menciptakan peluang baru dalam bisnis perusahaan. Yang kelima yaitu likuiditas dan kemungkinan divestasi bagi pemegang saham pendiri yang menguntungkan. Apabila pemegang saham pendiri membutuhkan dana untuk keperluan usahanya yang lain, divestasi dapat dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia dengan nilai yang optimal. Perdagangan saham yang aktif di Bursa Efek Indonesia akan menciptakan harga yang dapat menjadi acuan pemegang saham dalam melakukan transaksi. Yang keenam yaitu menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan. Apabila saham perusahaan dapat diperdagangkan di bursa, karyawan akan lebih senang hati mendapatkan insentif berupa saham. Dengan lebih melibatkan karyawan dalam proses pertumbuhan perusahaan, diharapkan dapat menimbulkan rasa memiliki yang pada akhirnya dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja karyawan. Selain itu, program kepemilikan saham oleh karyawan melalui pemberian saham atau opsi saham oleh perusahaan juga merupakan strategi untuk dapat mempertahankan karyawan kunci tanpa mengeluarkan biaya tunai. Karyawan dapat menjual saham intensif yang diperoleh dari perusahaan melalui Bursa Efek Indonesia. Yang ketujuh yaitu peningkatan nilai perusahaan. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, setiap saat publik dapat memperoleh data pergerakan nilai perusahaan. Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Salah satu permasalahan yang menjadi pemicu kejatuhan bisnis yang dikelola suatu keluarga adalah perpecahan dalam keluarga tersebut. Dengan menjadi perusahaan publik,
Setiap pihak dalam keluarga dapat memiliki saham perusahaan dalam porsinya masing-masing dan sewaktu-waktu dapat melakukan penjualan atau pembelian melalui Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham pendiri juga dapat mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada pihak profesional yang kompeten dan dapat dengan mudah menguasai perusahaan melalui laporan keuangan atau keterbukaan informasi perusahaan yang diwajibkan oleh otoritas. Selanjutnya saya sebagai pemateri yang terakhir akan menjelaskan tentang proses dalam initial public offering dan juga kunci sukses di dalam IPO itu. Pertama yang harus kita ketahui adalah dalam IPO itu ada namanya underwriter. Kalau dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan penjamin emisi. Pada umumnya, penjamin emisi ini yang dimaksud adalah bank investasi, bank komersial, atau juga perusahaan pialang atau broker. Ya, ini underwriter ini dipilih oleh perusahaan yang nanti akan melakukan IPO. Jadi harus ada ini dulu. Kemudian tahap-tahap IPO itu pada umumnya ada 2 tahapan yang bisa dilakukan untuk melakukan IPO. Pertama adalah pre-marketing atau pra penawaran. Kemudian tahapan selanjutnya adalah proses dari IPO itu sendiri. Dalam tahapan ini, saham akan mulai dibuka untuk publik secara resmi pada awalnya. Kemudian perusahaan yang sudah berencana untuk melakukan IPO harus bisa mencari pihak underwriter atau penjamin emisi yang kemudian nanti bekerja sama. Selanjutnya, pihak underwriter ini nantinya akan membuat satu proposal dan juga valuasi serta jenis sekuritas yang paling baik untuk bisa dikeluarkan. Selain itu nanti juga underwriter akan mulai melakukan pertimbangan harga yang sesuai untuk diberikan dan jumlah saham yang memang dibuka untuk masyarakat. Setelah kedua belah pihak ini sepakat, maka tim pelaksanaan IPO pun baru bisa dibuat. Dalam tahapan ini underwriter, pengacara SIPA dan CIC yang memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi akan turut serta melakukan seluruh proses yang diperlukan agar IPO ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya Board of Directors atau Dewan Bisnis Komisaris perusahaan pun juga dibuat. Terakhir pengumuman IPO pun bisa diterapkan atau dilaksanakan. Namun masih ada beberapa hal lainnya yang harus dikontrol dan dipantau oleh pihak underwriter bahkan setelah penetapan IPO. Jadi prosesnya itu mungkin sekilas seperti itu. Selanjutnya sub terakhir yakni kunci sukses initial public offering. Direktur Mandiri Sekuritas Bapak Doni Arsal itu mengatakan, keberhasilan dalam penawaran umum sangat bergantung dalam proses persiapan yang dilakukan suatu perusahaan. Semakin dipersiapkan dengan optimal keberhasilan pelaksanaan penawaran umum, maka semakin terbuka lebar. Dalam pemaparannya, setidaknya ada 4 catatan penting yang disampaikan berkaitan dengan kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam penawaran IPO. Dalam IPO ini, pertama investment story. Langkah pertama yang mesti dilakukan adalah menyusun perjalanan perusahaan yang dibuat dengan gambaran yang informatif dan menarik. Sebagai gambaran, aspek yang dipersiapkan pada langkah ini beragam. Jadi mulai dari membuat gambaran mengenai pertumbuhan yang kuat dan tingkat pengembalian yang baik, track record secara meyakinkan. Kemudian program pemasaran yang efektif. Pada prinsipnya produk yang dirancang mesti dapat menjangkau semua calon investor utama. Jadi hal ini bisa dilakukan dengan menyusun investor targeting dan pre-marketing secara intensif dan berfokus. Selain itu wajib diperhatikan juga pada tahap board building dan riset yang kredibel. Dikatakan tujuan yang dilakukan hal ini salah satunya untuk membangun tensi permintaan yang tepat saat penawaran nanti. Kemudian kuncinya lagi struktur penawaran. Hal ini terkait dengan cakupan jumlah emisi dan harga penawaran. Jadi cara menentukannya dengan menyusun program penjualan dan distribusi yang efektif. Selain penentuan hal itu, perlu sekaligus juga dibuat
struktur sindikasi yang kuat dan terdiri dari berbagai pihak yang bersinergi. Kemudian timing yang pas. Poin inilah yang paling sulit ditentukan sebab kondisi pasar berubah-ubah hanya dalam hitungan waktu. Bisa saja saat proses persiapan sebelum penawaran kondisi pasar sedang baik, tapi tak lama kemudian bisa berubah sebaliknya. Apalagi secara umum, proses penawaran umum akan memakan waktu sekitar 3-4 bulan. Jadi belum lagi untuk proses persiapan penawaran membutuhkan waktu sekitar 6-9 bulan yang dapat meliputi proses strukturisasi bisnis, keuangan, dan hukum. Jadi mungkin itu kunci sukses di dalam IPO.